buku mereka, Keabsahan Nasab Pahlawi, yang awalnya kami mengira bahwa buku tersebut akan menjadi sebuah pertunjukan dalil untuk menyelesaikan polemik nasab. Tapi ternyata buku tersebut itu isinya rancu, terus ibaratnya amburadul, dan juga salah di dalam mengaplikasikan takbir dan kaidah ilmu nasab, sehingga apa yang mereka tulis di dalam buku tersebut itu bukan menguatkan nasab mereka, justru ini menyerang atau menghancurkan keabsahan nasab mereka. Tidak sesuai dengan judulnya. Keabsahan Nasab Pahlawi. Isinya ketidakabsahan nasab Pahlawi. Kenapa nasabnya Pahlawi kok dibatalkan? Alasannya ini. Oleh karena itu kami bacakan buku mereka dan juga kami bacakan bantahannya. Jadi seandainya buku mereka ini menghadirkan dalil yang pasti, ngapain kami bantah? Iya. Karena ini tidak menghadirkan dalil yang pasti, bahkan banyak ibrah yang salah dan juga cara pengaplikasiannya yang salah seperti ini, malah menusuk kepada nasab mereka sendiri. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk menjawabnya dan meluruskan agar masyarakat yang menghadapi polemik nasab ini mengerti di mana salahnya mereka. Jadi Abdal di sini maknanya berkesinambungan kitab-kitab ulama ahli nasab atau yang ditulis oleh An-Nasabah yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad gitu ya. Ini sesuai teman-teman ya. Kitab Rosail fi Ilmil Ansab yang mereka kutip ini sesuai dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab yang tidak sesuai nasab mereka. Membagongkan. Kitab balasan antitesis Kiai Imad oleh Robitoh Alawiyah bertajuk Keabsahan Nasab Ba'alwi mengandung banyak kontroversi. Kitab setebal 600-an halaman ini dikatakan senjata makan tuan untuk klan Ba'alwi sendiri, dikarenakan isinya yang carut-marut dan malah menyerang kelompoknya sendiri. Berikut adalah penjelasan dari Kiai Haji Ja'far dan Gus Hasan membedah kitab Keabsahan Nasab Ba'alwi sampai kepada siapa itu Maimun Al-Fada yang diduga adalah luhur atau ayah asli dari Bang Ubed. Simak sampai habis ya Lur, dan salam waras. Begini ya yang pengen kami tanyakan ini ya, mungkin dari beliau Kiai dan Gus. Yang pertama, yang masih ada, yang masih mengakar di masyarakat ya, yang masih mengakar masyarakat, itu masih banyak yang bertanya seperti ini. Kenapa sih polemik nasab ini baru dibahas pada saat ini? Dan munculnya ini di saat beliau seorang kiai juga yang ada di Banten, ya tentunya yang sudah tidak asing lagi, ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang membahas ini. Sedangkan ulama-ulama terdahulu kita, utamanya para sesepuh kita, ya, termasuk mungkin sering disebutkan baik Kiai Hasyim Asy'ari ataupun kiai-kiai sepuh yang lain, tidak pernah membahas nasab ini. Ini yang pertama. Nah kan yang menjadi pertanyaan masyarakat itu kan lebih alim mana sih antara kiai-kiai terdahulu dengan Kiai Haji Imaduddin yang saat ini membedah atau membuka awal kaitan dengan polemik nasab. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang ini sebenarnya mewakili dari masyarakat umum lah gitu ya. Yang kedua yaitu apa? Gini, apa tanggapan dari panjenengan sendiri yang saat ini sedang meneliti kaitan dengan nasab-nasab, mohon maaf ya, klan Ba'alawi lah atau habaib yang pada saat ini ya. Kan ini sekarang sudah muncul yang namanya kitab tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Bagaimana tanggapan panjenengan? Ini yang nomor dua. Terus kemudian yang nomor tiga, kami beberapa hari yang lalu mendengarkan bagaimana panjenengan menerangkan masalah kaitan dengan Ubed ya. Itu di channel panjenengan, baik dari panjenengan ataupun dari Hasan sendiri dari channelnya menerangkan masalah Ubed. Itu. Yang menjadi pertanyaan itu ya itu adalah dari beberapa channel-channel yang lain menyampaikan kalau Ubed ini disampaikan adalah tokoh fiktif. Ya, ini menyampaikan tokoh fiktif. Tapi di channel panjenengan menyampaikan ini adalah tokoh historis. Artinya bahwasanya Ubed ini punya bapaknya ini. Nah, ini berdasarkan apa sih sebenarnya panjenengan dengan kajian seperti ini, dan sejauh mana panjenengan mengetahui siapa orang tua atau bapak dari
ubed ini. Itu mungkin 3 poin yang perlu kita tanyakan dulu sebagai pembuka, dan monggo dari panjenengan untuk bisa menjelaskan agar apa? Agar masyarakat secara umum itu bisa mengetahui yang apa namanya kaitan dengan polemik nasab. Jangan sampai cuma mohon maaf ini cuma sekedar ikut-ikutan. Biar mereka juga bisa mengkaji, oh seperti ini toh hasilnya. Jadi apalagi panjenengan ini beredar akan menerbitkan sebuah buku juga gitu kan. Jadi agar kami itu bisa tahu sih sebenarnya dari mana, terus kemudian apa referensinya panjenengan itu dari mana, ini agar bisa ketahuan semua. Itu mungkin ya Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu nasab yang selama ini hampir terkubur, tidak ada yang tahu. Bahkan kami yang 10 tahun di Mekah ini tidak pernah mempelajari ilmu nasab, apalagi yang awal. Yang ngaji sampai ke Mekah ya, ke luar negeri, ini tidak pernah mengkaji ilmu nasab, dan jarang sekali juga mengkaji tentang sejarah, sehingga kami mudah dibohongi dengan orang-orang yang berhidung mancung dan berbrewok, seolah-olah semua yang berhidung mancung itu adalah orang Arab, dan semua orang Arab itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Terus baik, kami akan mengutip tentang jawaban yang pertama itu dari buku mereka, Keabsahan Nasab Pahlawi, yang awalnya kami mengira bahwa buku tersebut akan menjadi sebuah pertunjukan dalil untuk menyelesaikan polemik nasab, tapi ternyata buku tersebut itu apa isinya rancu, terus ibaratnya amburadul, dan juga salah di dalam mengaplikasikan takbir dan kaidah ilmu nasab, sehingga apa yang mereka tulis di dalam buku tersebut itu bukan menguatkan nasab mereka, justru ini menyerang atau menghancurkan keabsahan nasab mereka. Tidak sesuai dengan itu. Keabsahan nasab Pahlawi. Isinya ketidakabsahan nasab Pahlawi. Baik, akan saya baca ibarat pertama dari mereka yang menukil dari kitab Rosail. Tapi di sini tidak disebutkan. Jadi, ini kitab mereka di halaman 8. Keabsahan nasab Pahlawi. Yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis tsabitat. Di sini mereka tulis wa yasburu bisyubhat. Jadi terjadi 2 kali. Kalau misalnya salah tag ya 1 kali sebenarnya. Dengan ibarat yang sama terjadi kesalahan 2 kali. Jadi di sini wa yasburu bisyubhat lima yatarattabu alaihi min huquqin wastihqaqin wa muamalatin wa qad adda ulama'un nasab khamsatara itu disebut. Yang artinya begini. Yasbutun nasab. Di sini juga kurang wawunya. Sebenarnya wa yasbutun nasab ini. Dan nasab itu bisa ditetapkan bil alamatil wadihat, dengan alamat-alamat jelas seperti bukti al-qur'an. Mereka tidak punya. Ya. Iya. Bukti al-qur'an. Wa bil bayyinatis tsabitat, dan dengan catatan-catatan yang jelas. Mungkin seandainya saya berada di posisi mereka, ya saya tidak akan mengkritik ibarat ini. Iya. Jadi karena merugikan penulisnya. Betul. Ya mungkin yang penulis itu bukan dari kalangan habaib. Iya, sehingga mereka penulis itu tidak bisa menghayati apa sih sebenarnya kemauan para habaib ini. Iya. Para penukil ini. Tidak ada chemistry di antara penulis dan bosnya. Makanya tulisannya itu justru menyerang bosnya, juragannya, yang juga penulis ini katanya tim dari bawahnya. Oleh karena itu kekurang hati-hatian sudah nampak. Seandainya mereka lebih meneliti lagi, tidak mungkin dong salah sampai 2 kali. Salah itu hanya sekali. Oh ini salah sampai 2 kali. Artinya redaksi pertama yang kedua pun sama kesalahan. Sama, iya. Apalagi kan mereka nanti di belakang itu ya Kiai, dia kan mengatakan bahwasanya Kiai Himad ini terindikasi ya dengan pengaruh-pengaruh orientalis dan tokoh-tokoh ulama non Aswaja. Ya. Alasannya kenapa? Karena Kiai Himad ini masih meminta verifikasi kitab sezaman yang kata mereka itu tidak ada di dalam kaidah ilmu nasab. Padahal di awal bukunya mereka mengutip ini, yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Nasab itu tetap berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Nah, wabil bayyinatis tsabitat, dan berdasarkan keterangan-keterangan yang valid. Nah, keterangan yang valid ini apa? Ya kitab sezaman. Mereka nggak punya. Artinya kan nggak sadar mereka dengan ini. Kan selama ini yang terjadi kan tim mereka sendiri itu kan menyampaikan kalau memang ada kekhususan untuk bisa masuk ke syariah yang sama, mana buktinya kan gitu. Bahkan bilang sampai menyampaikan seperti ini yang bisa kan. Terus mana buktinya? Kepengakuan setelah yang ini kaitan dengan Nabi Muhammad ini kan sampai beliau seperti itu. Kan ini belum selesai. Oh iya, siap. Jadi di sini makanya mereka waqat ada dari kitab Rosail juga. Waqat ada ulama nasab.
dan ulama nasab itu telah membuat rincian hitungan bahwa toroik di sini 5 jalan, 5 kaidah untuk menetapkan sebuah nasab. Ada 5 kaidah. Nah, kaidah pertama itu adalah surul istifat. Nah, yang mereka nyinyir bahwa nasabnya mereka itu isbat dengan surul istifat. Tapi syarat-syarat surul istifat tidak dipenuhi. 4 syarat. Ini ada di bantahan kami. Kami akan ke buku kami yang akan kita insya Allah besok. Jadi di sini syarat-syaratnya surul istifat itu ada 4. Ya, mudah-mudahan mereka mendengar. Jadi yang pertama, al-istifadatu fis sama, istifadatun tusmiru ilman aw dhannan qawiyya. Jadi ini syarat yang pertama. Istifado itu terkenal atau dikenal dalam sebuah pendengaran ini yang membuahkan ilmu atau keyakinan. Ya, betul. Keyakinan dia. Karena nasab dalil-dalil nasab itu harus qat'iyud dilalah. Ini tentang Bapak. Ya harus pasti tadi ya. Qat'iyud dilalah aw dhannan qawiyya. Atau persangkaan yang kuat. Kalau dhannan yang tidak qawiyya tidak diterima. Ini dhannan qawiyya. Jadi sampai maksudnya dhannan qawiyyan itu apa ya? Mungkin supaya bisa lebih dipahami oleh masyarakat. Dhannan qawiyyan ini ya persangkaan yang kuat yang hingga levelnya ini akan masuk kepada keyakinan. Mendekati keyakinan. Artinya mungkin persangkaan yang kuat itu mungkin persangkaan yang tidak mungkin bisa dibantah gitu. Betul. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, intifa'ul mu'aradhah fil umumi wal khusus atau fil wathaiq al bayyinah. Tidak adanya yang menentang. Tidak adanya yang menentang baik di kalangan umum awam atau di kalangan khusus yaitu intelektual. Atau fil wathaiq al bayyinah di dokumen-dokumen atau manuskrip atau kitab catatan yang jelas. Yang bertentangan dengan klaim sumrahnya gitu ya. Sedangkan yang menentang mereka itu banyak. Banyak malah. Di antaranya tulisan yang terdapat dalam Asy-Syajaratul Mubarakah ini secara tidak langsung sudah membantah mereka karena di Asy-Syajaratul Mubarakah itu putranya Ahmad bin Isa ada juga. Terus ada bantahan yang lebih jelas lagi. Dalam kitab As-Suyuful Mutiyah. Iya, Abul Qasim Dr. Yasin Al-Khalidari ini menulis dalam kitabnya, di kitab kami juga ada di bawah ini, bahwa Syekh Yasin Al-Khalidari itu menentang Kamal al-Hud yang mengaku nasabnya Ba'alab itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas. Kalimatnya jelas saja. Kalimat sudah jelas. Nahnu wa kullu ahli nasab. Berarti kami dan seluruh ulama ahli nasab. Artinya ini mewakili sebuah negara internasional. Berarti ada yang menentang. Dan yang menentang bukan orang awam, masuk khusus karena nakobah. Jadi sudah 2 syarat dari surah istifadah yang sudah dibacakan. Nasab mereka tidak bisa berpisah. Nah, ini 2. Yang ketiga, kita menisbah. Tuanya nisbat surah istifadah. Ya. Kalau di kitab lain, Allah takuna mustahdisan. Jadi surah istifadahnya itu tidak baru. Sedangkan nasab Ba'alawi di launching itu baru di abad ke-9 oleh Ali As-Sakrad dalam kitab Agung Al-Muslim. Ini baru launching. Baru surah istifadahnya itu setelahnya di abad 12 sampai 13. Iya. Baru launchingnya itu di abad ke-9. Itu ada indikasi bahwa kenapa Ali As-Sakrad berani mencangkuk nasab Ubaid itu kepada Ahmad bin Isa. Itu karena di abad ke-8 Abdul Jadid Abdullah itu keturunannya Inkil. Iya, habis terputus di abad ke-9. Disinilah Ali As-Sakrad dengan penyelidikannya ini, ini ada rumah tak berpenghuni. Ke Abdul Jadidnya. Iya. Ini ada nasab yang tidak ada keturunannya. Ya sudah, akhirnya di Al-Qur'an Musiko dinyatakan Ubaid itu adalah Ubaidillah itu adalah tasghiran dari nama Abdullah yang ada di kitab Al-Janadi atau Al-Jundi. As-Suluk itu padahal di sana itu anak-anaknya Abdullah itu beda dengan anak-anaknya Ubaid. Ya, satu. Yang kedua, di ibarat setelahnya itu Al-Jundi menegaskan bahwa katanya Al-Jundi walam atahaqqaq ta'rifan. Saya ini belum memastikan atau meyakini bahwa ini benar Abdullah ini putranya Ahmad bin Isa. Di sini walam atahaqqaq. Artinya kitab yang dijadikan rujukan itu si penulisnya juga tidak meyakini akan apa yang dia tulis.
Jadi buku musikotnya bermasalah, sumbernya Bermasalah. bermasalah. Dan lagi begini ya, kalau kita kembali kepada kitab Ba'alawi, keabsahan nasab Ba'alawi tadi itu ya, di halaman ke-8 sampai 9 itu ya. Tepatnya di halaman 9 ya, itu kan ada gini ya. Wal istifadatu ta'anit tasamu. Ya kan? Wa hiya min adharil bayyinati wa tatawaffuqi ad-dawa'i ila naqliha. Itu kan artinya yang disebut dengan istifadah itu adalah kabar yang tersebar, ya kan? Dan itu menjadi keterangan-keterangan yang paling jelas, gitu loh. Pernyataan-pernyataan yang paling jelas, gitu kan? Dan wa tatawafuri ini sebetulnya ini. Salah ini, bukan tatawaffuqi ini. Wa tatawaffurid dawa'i ila naqliha. Dan disampaikan secara turun-temurun, gitu loh. Kutipannya itu turun-temurun, gitu kan? Nah, kemudian maksud saya di sini itu yang berkaitan dengan keterangannya Ki Ja'far tadi, wa inna khassuha bitasamu'i li'anna nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Ya, sesungguhnya para ulama itu mengkhususkan ya sukro istifadah itu bitasamu. Kenapa? Karena kabar yang tersiar itu ya dikhususkan sebagai penjelasan daripada sukro istifadah karena nasab itu adalah disiplin keilmuan yang tidak menerima perbedaan pendapat. Amrun la madkhala lirru'yati fihi. Jadi kalau ada informasi ya yang masih simpang siur kebenarannya atau ada perbedaan pendapat, ini belum disebut tasamu. Belum. Kalau tidak disebut tasamu berarti tidak disebut syukur istifadah. Nah, sementara tadi kata Ki Ja'far tadi, ya kan? Ini mengutip nama Abdullah, keluarga Abdul Jadid dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang ditulis oleh Bahabuddin Al-Jundi, di mana dia mengatakan bahwasanya informasi yang dia sampaikan itu dia juga tidak meyakini kebenarannya, kan begitu ya? Iya. Nah, sementara dikutip oleh Ali Asakron, lalu untuk melogiskan apa yang dia kutip dari Asakron itu dengan nama Ubaid yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka, menggunakan alasan atau argumentasi Abdullah itu ditasghir menjadi Ubaidillah. Kemudian dari Ubaidillah diikhtisar menjadi Ubaid. Dan itu kalimatnya walladzi yadhharu ini. Menurut pendapat saya, artinya asumsi ya. Gitu. Asumsi sendiri. Nah, asumsi sendiri. Berarti kan ini ada 3 perbedaan ya. Di As-Suluk Abdullah, kemudian jadi Ubaid karena ada jembatan Ubaidillah. Nah, ini nggak cocok dengan surah istifadah. Karena surah istifadah itu harus tasamu. Dan tasamu itu harus tidak ada perbedaan pendapat. Kan begitu ya, kalau dibaca di sini. Nah, monggo lanjutkan ya. Jadi yang keempat sekarang. Syarat yang keempat, antakuna syukratu fi qabilatihi au fil baladil asli. La fi baladihi. Jadi hendaknya syukro keterkenalan itu di dalam qabilahnya. Ya, artinya syukro itu di qabilahnya Syekh Ahmad bin Isa. Iya. Nah, bukan atau di dalam bilat asalnya. Iya. Kalau memang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Basrah waktu itu, ya syukronya di Basrah. Ya. La fi baladi hijratihi, bukan di kota hijrahnya. Kalau memang kata mereka Syekh Ahmad bin Isa itu dijuluki Al-Muhajir. Ya. Bukan di Yaman. Kenapa kok satu-satunya putra yang dicangkokkan sebagai putranya Ahmad bin Isa, Ubaid itu kok terkenalnya hanya di Yaman, bukan di Basrah. Bahkan sampai sekarang orang-orang Basrah dari keturunan Syekh Ahmad bin Isa tidak mengakui sampai sekarang. Berarti ini sudah clear ya, sudah jelas bahwa nasab mereka melalui thariqah syukra wal istibadah itu batal. Ya. Sudah jelas kan? Karena tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Imam meminta mereka, kalau memang sudah syukra wal istifadahnya sudah tidak memenuhi syarat, ayo pindah ke jalan yang kedua. Apa jalan yang kedua? Disebut oleh mereka di sini. Nah, kita mau kembali ke buku mereka. Apa di sini jalan yang kedua ini atau rikun awal istifadatun nasab usul fi baladi. Sudah jelas kan ya. Terus jalan yang kedua apa di sini? At-tariqus tsani kutubun nasabina al-abdan di sini. Jadi kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. Jadi mereka tidak punya. Ya. Karena punya hanya di abad ke-9. Karya Budi Ali Asakron yang tadi bermasalah dan juga sumbernya bermasalah. Jadi kemana di abad ke-8 atau di abad ke-7 sampai abad ke-6 oh nggak ada. Ya. Jadi seandainya buku mereka ini menghadirkan dalil yang pasti, ngapain kami bantah? Iya. Karena ini tidak menghadirkan dalil yang pasti, bahkan banyak ibroh yang salah dan juga cara pengaplikasiannya yang salah seperti ini, malah menusuk kepada nasab mereka sendiri. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk menjawabnya dan meluruskan, agar
masyarakat yang menghadapi polemik nasab ini mengerti di mana salahnya. Ya. Begitu. Oke. Kembali ke sini, Kiai. Tentang ini perlu diperjelas, Kiai. Nggih. Ya, karena diperjelas. mereka itu, Kiai, selalu ingin menghindar dari tuntutan verifikasi kitab sesama. Di mana menurut panjenengan tadi, kalau kaedah yang pertama yakni suhrah wal istifadhahnya sudah tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi syarat, maka mari berpindah kepada Jalan yang kedua. Kaidah yang kedua Ya. maksudnya gitu. Kaidah yang kedua di sini kan disebutkan kutubun nasabin al abdal. Nah, ini yang disebut dengan kutubun nasabin al abdal ini bagaimana? Ya, tuntutan Kiai Ahmad Usman Al-Bantani. Verifikasi kitab sezaman apa yang mendekati. Ya. Kitab yang berkesinambungan. Mereka kan tidak punya. Ya. Jadi abdal di sini maknanya Berkesinambungan. kitab-kitab ulama ahli nasab Ya. atau yang ditulis oleh an-nasabah Nggih. yang berkesinambungan dari Nggih. tahun ke tahun, dari Nggih. abad ke abad gitu ya. Kiai? Nggih. Nah, ini sesuai teman-teman ya. Kitab Rosail fi Ilmil Ansab yang mereka kutip ini sesuai Ya. dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Yang tidak sesuai nasab mereka. Jadi kalau mukadimahnya mungkin juga sesuai gitu, cuma isi dari Ya. pembelaan mereka aja yang Ya, tidak betul. sesuai dengan apa yang disampaikan di mukadimahnya. Ya, artinya kami ingin menyampaikan begini, mereka kan mengutip kitab Rosail, Iya. ya kan? Nah, di sini kutipan kitab Rosail mereka itu ketika menyebutkan toriko yang kedua, kutubun nasabin al abdal, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh nasabah al abdal yang Yang berkesinambungan, berkesinambungan. gitu kan? Nah, maksudnya berkesinambungan itu bagaimana? Yang isinya itu ya berkesinambungan dari abad ke abad, gitu loh. Dan ini diperkuat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab ketika menjelaskan tentang metode menggunakan ruq'ah. Ya. Syaratnya bagaimana? Hendaknya kitab itu atau catatan yang ada itu tidak menyelisihi usulnya, gitu loh. Jadi makna berkesinambungan ini, kitab yang usul, Pertama. yang pokok pertama, ya isinya itu tidak bertentangan dengan yang berikutnya. Yang berikutnya. Nah, kalau misalkan ada yang bertentangan antara tulisan yang baru dengan yang lama bertentangan, maka bagaimana solusinya? Itu pun di dalam kitab Muqaddimat dijawab isinya. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, maka yang diambil benar itu adalah catatan yang paling tua. Paling tua. Kan begitu, Ya. Yai? Nah, kemudian ini, Yai. Setelahnya kutubun nasabin al-abjal ini kan ada al-ulama istiqat, al-muhaqqiqin al-asbat. Ini perlu dijelaskan, Yai. Nggih. Jadi ulama-ulama yang fiqh, yang muhakkik, yang sama sekali tidak terindikasi Adanya kecurangan. adanya kecurangan, dan juga kelemahan di dalam menukil, Ya. iya, dan menulis, dan juga ketertinggalan. Ini artinya Daya Kurang ingatnya menguasai kurang menguasai Ya. di dalam ilmu nasab. di dalam ilmu nasab. Dan al-waddo al-kadhibin yang selalu berbohong di dalam mencakok nasabnya. Kalau ada indikasi-indikasi tersebut, maka itu tidak bisa dibuat hujjah, dibuat dalil. Nah, yang lebih penting ini, teman-teman, la siyama in kanat masyhuratan muntasyiratan. Apalagi kalau adanya kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan tadi itu, ya, masyhuratan, itu terkenal sudah, muntasyiratan dan sudah menyebar. Artinya mu'tamad, kitabnya itu mu'tamad, dipakai sebagai rujukan gitu. Di dalam kitab keabsahan nasab Alawi itu, mereka ini banyak mereferensikan argumentasi berdasarkan hujah-hujah dari dokumen-dokumen pribadi. Ya. Kebanyakan yang menjadi referensinya itu. Iya. Nah, berarti kan nggak sesuai dengan apa yang mereka kutip di awal. Mereka di awal mengutip Rosail. Karena tidak paham. Makanya di situ yang mau saya sampaikan. Nah, kalau menurut kami mungkin karena ini di kitab-kitab ini nggak ada. Kita pakai kitab ini aja yang benar-benar ada tulisannya. Dan mungkin ini ya, saya tidak menuduh gitu ya, mungkin. Nanti silakan dijawab oleh penulisnya. Ya, apakah nggak terbaca atau memang lupa? Kan kelanjutannya itu amma ingkanat makhtutatan, Nah, ya. ya kan? Iya. Fayajibut tathabbutu minal khututi. Ya toh? Iya. Apabila adanya sumber referensi itu atau kitab-kitab nasab yang mereka jadikan sumber argumentasi itu makhtutatan, masih berbentuk manuskrip, gitu loh. Fayajibu, maka wajib sebelum digunakan sebagai argumentasi, maka wajib apa? At-tasabbut, untuk diverifikasi kebenarannya, ditahqiq, gitu loh. Nah, kok bisa ini ditulis di awal, di halaman kemudian menampilkan argumentasi dari kitab-kitab rujukan yang masih berupa manuskrip atau dokumen pribadi? Dan lucunya teman-teman, mereka itu menuduh kitab sezaman itu tidak ilmiah. Nah, Iya, ada yang seperti itu. Padahal itu sudah dilanggar. Jalan kedua. Nah, iya, ya. Mereka mengutip sendiri di sini tentang pentingnya kitab sezaman
ketika syura istifadah itu tidak bisa dilewati, maka harus menggunakan kitab sezaman. Loh, ini ditulis sendiri oleh mereka di halaman ke-9. Ya, Tapi diingkari, terus diingkari. Iya, karena mereka tidak mungkin belum memiliki kitab, belum ya. Siapa tahu ke depannya mereka akan membutuhkan kitab zamannya. Karena begini, Kiai. Bukan begini menurut saya. Enggak, karena begini, Kiai. Itu begini. Waktu itu kan kita lagi diskusi di TikTok ya. Ada Kiai Ja'far juga, ada Kiai Abdul Ghalib Safuri Nur juga kan. Nah, waktu itu ada yang typing di bawah, disampaikan kepada si Wafi. Ayo, ini Gus Hasan dengan Abdul Ghalib dan Ki Ja'far buka koma, ayo kalau mau diskusi. Atau kami ke room sampean. Jawaban dia apa sih Wafi? Bilang sama Gus Hasan sama si Abdul Ghalib, kalau mau debat dengan saya suruh mondok dulu 10 tahun lagi. Nah, saya jawab, oke, kalau begitu, ya, kamu bantah dulu buku saya 13 poin memahami polemik nasab. Kan kamu orang alim. Kenapa saya katakan kamu orang alim? Karena kamu tadi mengatakan saya dengan Kiai Ghalib harus mondok 10 tahun lagi untuk berdebat dengan dia. Ya kan? Maka saya tetapkan kamu ini orang alim. Saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat bantahan 13 poin memahami polemik nasab yang saya tulis. Ini hasilnya. Hasilnya ini ketidakabsahan nasab Alawi. Bukan keabsahannya ini. Jadi tadi saya itu kena salah nuduh tadi. Iya. Fakta. Minu bibatin wa nakfuru wa ta'ala. Iya. Jadi mereka itu mengingkari sebagiannya, mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Iya. Jadi mereka mengimani syura istifadah dan mengingkari syarat-syaratnya. Termasuk mengingkari pentingnya kitab sezaman. Iya. Yang dikatakan tidak ilmiah. Torik yang kedua, Iya. jalan yang kedua. Bahkan mereka itu di akhir kitab ini juga menuduh Imanuddin itu menjiplak tokoh orientalis dan tokoh ulama Aswajah. Subhanallah. Kembali mengutip ibarat ini ila akhir di wa isbutun nasab bil anamati wa bihad wa bil bayyinati sadiqat. Kemudian mereka salah juga. Iya, salahnya di mana? Wa yasbutu bisyubuhat itu kata mereka. Ini yang saya sampaikan di awal pembicaraan saya bahwa wa yasbunu itu dan juga salah di akhir kedua kalinya wa yasbutu bisyubuhat. Oh, yang redaksi yang kedua. Iya. Jadi berarti mereka itu mengingkari bahwa jalan yang kedua ini adalah seolah-olah Imam itu mencipta dari orientalis dan ulama Aswajah. Padahal mereka pun ini sendiri. Ini jalan yang kedua. Baik teman-teman, kemudian jalan yang ketiga adalah qiyamul bayyinah asy-syar'iyyah. Wal bayyinah hiya asy-syahadah. Kesaksian atau apa sertifikat nasab kalau sekarang. Ya. Sampai sekarang mereka tidak punya. Ini jalan yang ketiga. Punya, Kiai. Golongan dari golongan mereka. Internal mereka. Internal. Ada yang ditampilkan di buku ini di keabsahan ternyata setelah kami telusuri dari HTTP-nya di bawah itu mengambil dari Facebook. Ada di sini sampelnya. Iya. Oh, itu ditampilkan dalam kitab berarti ya? Ditampilkan dalam Di keabsahan tadi. Iya. Dan setelah diteliti, di HTTP-nya di bawah. Ini ngambil di Facebook, terus diedit. ya artinya walaupun ya ada keabsahan identitas seperti itu, berarti itu bukan, mohon maaf, tidak asli ya? Tidak asli. Bisa-bisa itu pemersonaan data. Nah ini siapa tim mereka? Kok tega sekali ya menjerumuskan mereka terhadap pemersonaan data. Silahkan dicek sendiri kalau punya. Ya. PDF-nya dicek sendiri. Nah, ini di jalan yang ketiga. Terus jalan yang keempat, antak tarifah al-qabilah. Harus ada pengakuan dari qabilah. Yang saya sampaikan tadi bahwa qabilah Ahmad bin Isa yang diwakili oleh Abdul Qasim, Dr. Yasin Al-Bandari, itu sudah menganggap mereka di dalam kitabnya As-Sunnah. Berarti qabilahnya tidak mengakui. Ini yang sezaman dengan Isa ya? Enggak, qabilah yang sekarang. Oh, yang Yang sekarang tidak mengakui. Berarti mereka di jalan keempat gagal juga. Nah, terus jalan yang kelima di sini aturikul khamis ayat tarifarujulun akilu wa yaqra'u anna fulanan yakunu ibnu wa yukiru anna fulanan yakunu ibnu. Wa kana mutta'in man yuladu mithluhu limithli da'yi wa intafat al-mawani wal mawani kathira. Jadi harus ada pengakuan dari seorang laki-laki yang adil bahwa si fulan itu adalah putranya dari orang yang dilahirkan dari saudara-saudaranya mithluhu di sini. Dari saudara-saudaranya. Paman mengakui ponakannya, kakek mengakui cucunya. Ya, sudah fakta. Kalau qabilahnya tadi qabilahnya aja nggak menolak. Apalagi kakeknya. Dari sinilah kaidah-kaidah yang mereka nukil di buku mereka dari kitab Persahid ini, semua kaidah ini malah membatalkan nasab mereka. Ini yang kami sebut tidak mengerti cara mengaplikasikan kaidah ini nasab. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan juga itu ya, di
masyarakat kita itu ngapain sih ngurusin nasab orang? Bukan ngurusin Lu nasib sendiri aja nggak jelas. Ya, toh? Ya artinya kan ngurusin nasib lebih dari nasab. Iya. Nah, padahal di dalam buku Keabsahan Nasab Alawi yang ditulis oleh mereka sendiri pada halaman ke-13, ya, mereka itu mengutip pernyataan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana bunyinya? Seharusnya bagi setiap orang, ya tentunya dari kalangan umat Islam ya, ayyakuna lahu ghirasun. Hendaknya mereka itu memiliki kepedulian ala hadzal nasab syarif, atas nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya Kanjeng Nabi dan keturunannya. Wadabtu, dan menelitinya, hatta sehingga la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun, tidak ada satu orang pun yang mengaku-ngaku berintisab kepada baginda Rasulullah atau mengaku sebagai cucunya Rasulullah illa bihaqqin, kecuali dengan membawa kebenaran bukti dan dalil. Gitu. Nah, ini mereka tulis sendiri di sini. Lalu kenapa ketika kita mempertanyakan keabsahan nasab mereka, kok ada bantahan ngapain ngurusin nasab orang, sementara nasab kamu itu nggak jelas? Nasab kita nggak jelas nggak jadi ukuran, karena kamu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi. Selama kamu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, atau siapapun yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, itu harus diverifikasi kebenarannya. Nggak boleh kita terima berdasarkan husnudzon. Nah, ini pernyataan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mereka kutip di dalam halaman ke-13 buku mereka sendiri, Keabsahan Nasab Alawi. Kan begitu. Kenapa ulama-ulama zaman dulu itu kok tidak ada yang mempermasalahkan nasab mereka, sementara sekarang ini kok tiba-tiba ada orang yang mempermasalahkan nasab mereka? Jadi begini nah, kalau teman-teman sudah tahu bahwa nasab mereka itu batal dari kaidah yang disebutkan dalam kitab Persati yang mereka tutil dengan sempurna, sekarang kenapa kok baru muncul sekarang? Nah, sebenarnya ini bukan baru muncul sekarang. Di Indonesia yang hanya baru muncul. Kalau di Arab sana sudah dari dulu banyak yang dibatalkan, di antaranya pendiri dinasti Fatimiyah sebelumnya mengaku bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Muhammad bin Ismail. Dan itu sampai 3 abad ya? Itu dibatalkan. Awalnya kan Ismailiyah. Kemudian karena dibatalkan, maka mereka mengaku abna Fatimah. Sehingga mereka mendirikan dinasti Fatimiyah. Kemudian juga ada yang dibatalkan, yaitu Tabariyin. Jadi At-Tabari, Imam Tabari itu maksudnya. Jadi itu Tabari ini kan ulama orang-orang ahli, penulis kitab juga tinggi. Tapi ketika nasabnya batal, ya harus batal orang dia ahli. Karena yang di sini ini ya bermasalah, akhirnya membingungkan umat. Kemudian menuduh para peneliti ini pemecah belah umat. Seperti kemarin yang terjadi di TV One dalam acaranya Bang Karni. Kalau memang apapun nasabnya tidak terverifikasi, ya sudah mengapa. Di sini ditulis di buku mereka Manhafidhah Hujjatan ala man lam yahfad. Jadi lebih didahulukan orang-orang yang menggunakan hujjah dan dalil daripada orang-orang yang tidak berhujjah. Ini di buku mereka. Mereka tulis, tapi mereka ingkari. Karena itu mereka hianati. Ya artinya kan sebelumnya, artinya sebelum Imat ini muncul. Ya artinya di negara-negara lain pun sebenarnya sudah ada. Tidak hanya di negara lain. Di negara kita pun pada tahun 90-an atau 80-an tuh ya. Awal-awal berdirinya MUI. MUI kan pernah mengatakan bahwasanya habaib itu bukan digunakan. Iya kan? Iya kan? Itu ada itu. Silakan di cross check itu di berita yang terdahulu. Gitu kan? Dan dibela oleh Gus Dur kan? Nah, maksud saya walaupun pernyataan MUI itu tidak berdasarkan dalil yang sahih, ya kan? Tapi maksud saya itu kenapa? Sudah pernah ada polemik nasab di tahun 80-90-an itu. Kok Ba'alawi ini tidak segera mengurus syahadat isbat nasabnya ke Narkoba Internasional? Sehingga terulang lagi sekarang kan polemik nasab itu. Mungkin zaman dulu belum ada medsos, sehingga masyarakat itu kurang bisa memiliki sumber informasi yang valid di dunia Islam yang lain gitu loh. Beda dengan zaman sekarang. Adanya medsos, ya loh, kemajuan teknologi sehingga kita bisa akses semua kitab-kitab yang memang asing di negara kita. Kita bisa ambil dari negara luar melalui jaringan internet loh. Nah, ini yang saya pertanyakan sampai sekarang. Jauh sebelum itu di abad ke-13 ya. Dalam kitab mereka sendiri yang mereka beri nama Al-Istizadah fi Akhbari Sadat, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, ya kan? Yang jenengan kemarin tanyakan. Nah, itu kan beliau mengutip pernyataan dari kitab Al-Haramain, bahwasanya ada Syarif Aun Ar-Rafiq di zaman itu, penguasa Hijaz, yang membatalkan nasab mereka dan melarang masyarakat sekitar untuk menggelari mereka baik secara formal maupun non formal, ya, melarang untuk menggelari mereka dengan gelar Sayyid dan Syarif.
Nah, kenapa di saat itu mereka tidak melawan? Dengan cara apa? Dengan cara ilmiah dan berargumentasi supaya mendapatkan syahadat isbat nasab. Sehingga terulang kembali hal yang demikian itu di tahun sekarang ini. 80, 90. Dan sekarang terulang lagi. Gitu loh. Artinya apa? Ini sudah jelas secara logika keilmuan bahwasanya nasab mereka itu memang tidak bisa dinaikkan ke naqabah karena pasti tertolak. Dan buktinya tahun 2010 Asyuful Mujriah menolak mereka. Dengan jelas itu. Bahkan redaksinya itu seperti yang ditulis oleh Kiai Ja'far di dalam buku Bantahan Ketidakabsahan Nasab Alawi, ya. Wa nahnu wa kullu ahli nasab gitu ya. Wa nahnu wa kullu ahli nasab, kami dan semua pakar nasab telah mendeteksi adanya dalil yang memutuskan secara jelas dan sharih bahwasanya mereka tidak bersambung kepada keluarga Al-Alawi Al-Hashimi bagi orang-orang yang mengaku dari kalangan Ba'alawi Hadramah, gitu loh. Kurang lebih begitu, teman-teman. At-Taqnul Mufassar Ya. Muqaddamat al-Itsbat al-Mujmal. Nah, Di sini. ya. Jadi pembatalan yang disertai oleh Dalil yang terperinci. yang terperinci, maka itu lebih didahulukan kepada isbat yang secara mujmal. Isbatnya Ba'alawi itu secara mujmal karena tidak ada dalilnya. Ya. Kalau pembatalan kayak itu dengan Masa. dalil yang terperinci. Berarti kalau kita jangan kembali ke hawa nafsu kami atau ke hawa nafsu kalian gitu. Ya. Kita kembali kepada kaidah. Kaidah. Jadi selama Ba'alawi ini tidak bisa dan tidak mampu untuk mendatangkan dalil, maka kalau kita kembali kepada kaidah ilmu nasab, ya, yang dibenarkan itu atau yang lebih didahulukan itu adalah keiman, karena membatalkan dengan dalil-dalil yang terperinci Baik. atas nasab mereka yang secara mujmal seperti itu. Ya, baik. Buku mereka tidak mampu menghadirkan dalil sampai sekarang ini. Artinya di sini, teman-teman, ya, bahwasanya di dalam penulisan itu ulama punya kaidah. Apabila penyebutan jumlah keluarga itu menggunakan jumlah ismiyah, fahuwa yadullu ala munhasirun fihi. Itu menunjukkan kepada komplitnya jumlah keluarga yang disebut. Artinya, ya bahasanya Kiaimat apa siwat hasar gitu ya. Bahasanya Kiaimat siwat hasar. Nah, itu tertulis di dalam kitab Muntakila ada kan? Terus di dalam kitab Al-Muqibun ada. Gitu. Terus di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhafi Al-Minasab juga ada kaidah itu. Gitu. Apabila ditulis dengan menggunakan jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan sifat hasar. Kalau menggunakan jumlah fi'aliyah, maka itu masih ada kemungkinan nama-nama yang tidak ikut disebut. Karena mungkin si penulis tidak mengetahui, atau orangnya tidak terkenal, atau tidak ada kaitan dengan yang sedang diceritakan. Gitu loh. Nah, jadi itu pentingnya kita meneliti, teman-teman. Nah, kemudian, ya, ini Kiai, saya agak terdidik ini, Kiai, ya, di halaman ke-18 nih, Kiai. Dia mengutip kitab Ar-Raudul Jali, Kiai. Ar-Raudul Jali ini yang dinisbahkan kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Nah, kutipannya begini, ketika mereka ini menyebutkan ya, waqat, nah ini, walahu aqibun di Misrah, warai, wawasid, wal Basrah, wa Baghdad. Ya. Bagi Ahmad bin Isa itu memilih keturunan yang menyebar di Misrah di Mesir, Ya. warai dan di Rai, wawasid dan di Wasid, wal Basrah dan di Basrah, wa Baghdad dan di Baghdad. Ya. Yang perlu kita ingat di sini tidak ada penyebutan Hadramaut Yaman. Satu itu ya. Ini mereka kutip sendiri. Dapat. Dapat. Nah, kemudian hadza ma ittafaqu alaihi nasabun. Ya, ini semua adalah nama-nama yang telah sepakat atas nama-nama tersebut para ulama ahli nasab. Min Ati bin Ahmad ibn Isa An-Naqib, dari keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib. Ya. Nah, di sini dia katakan begini, ya. Inilah keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib yang disepakati oleh para ahli ilmu nasab. Luar biasa kesaksian ini menyatakan seorang imam yang dijuluki Khatimatun Nasabah abad ke-12 dan 13. Gitu loh. Tidak sampai di situ, bahkan beliau menulis secara khusus satu kitab tentang nasab Ba'alawi dengan judul Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alami. Syekh Murtadha Az-Zabidi itu. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah kalimat ini kalimat yang benar atau salah? Hadza ma ittafaqu alaihi nasabun. Nasabah yang mana yang bersepakat bahwasanya Abdullah atau Ubaidillah itu anaknya Nabi Isa? Padahal sudah ada penolakan. Iya, di abad ke-13 loh ini, teman-teman. Kitab Raudul Jali itu di abad ke-12, 13. Sementara di dalam kitab mereka sendiri yang tadi saya sebutkan namanya Al-Istisadah fi Akhbari Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, dia menceritakan kok dibatalkan oleh Syarif Al-Rafiq. Lah kok di sini malah mengatakan ittifaq itu gimana? Sementara ilmu nasab itu nggak ada ittifaq, nggak ada. Yang ada itu isbat.
Gitu loh. Ittifaq itu kan kata lain daripada ijma'. Gitu loh. Dan lagi-lagi ini tim penulisnya ini sebenarnya nggak sayang sama kita. Jadi gimana? Ya, ini kan nggak menyebut Hadramut di sini. Enggak. Iya. Nah sebenarnya mana dulu? Ini gini. Katanya mereka akan menghijrah ke Hadramut. Al-Muhajir ila Allah. Iya. Karena ini bertentangan dengan bosnya. Betul. Bertentangan dengan bosnya. Ini kalau dia diungkap madu dong. Semoga ini sampai di telinganya Pak Nabi. Betul. Semoga. Dan kemudian ini teman-teman, di halaman berikutnya itu ya, di halaman ke-20, kita masih mengulas tentang pernyataan mereka yang mengutip tentang beberapa syarat di dalam isbat nasab yang mereka kutip dari kitab Sahih ya tadi. Ya, di sini dia katakan Ahmad bin Isa An-Naqib itu dari Madinah berhijrah ke Basrah. Ya, pada 10 kedua dari abad keempat. 10 tahun kedua dari abad keempat gitu ya. Di Afrisania. Gitu. Atau pertengahan mungkin ya. Pertengahan. Nah. Wa kharaja minha, dan berhijrah bersama mereka. Kharaja ini kan keluar artinya berhijrah maksudnya gitu ya. Nah, dari Madinah ke Basrah ya. Dia siapa? Ahmad bin Isa maksudnya. Wa waladuhu, dan putranya Ahmad bin Isa. Siapa? Abdullah, yang bernama Abdullah. Ilal masyriq, menuju ke timur. Gitu. Nah, di sini teman-teman ya. Ketika kita lihat dari kitab apa mereka ini mengutip pernyataan Syekhus Syaraf Al-Ubaidili, nggak ditemukan ini, gitu loh, nggak ditemukan, ya, nggak ditemukan sama sekali pernyataan seperti itu. Mereka berasumsi atau beralibi bahwasanya kitabnya Al-Ubaidili itu bukan hanya Tahdhibul Ansab, tapi banyak karangannya Ubaidili. Bisa saja kalimat itu ada di kitab yang lain, gitu loh. Nah, ya kitab yang lain ini apa? Karena di awal tadi mereka mengatakan yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat. Nah, kalau seperti ini kan nggak sabit ini. Karena kitabnya nggak disebutkan apa. Dan alasannya kitabnya Syekh Syaraf Al-Ubaidili itu banyak, bukan hanya Tahdhibul Ansab. Karena di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak ada kalimat ini. Gitu loh. Artinya ini khabar majhul. Catat lagi. 19. Oh iya. Alasannya ini ya, kan dia tulis nih. Yang keterangan Ubaidili di atas dikutip oleh Imam Al-Hafidz Al-Muslim An-Nasab Al-Ghazali. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya mengapa ungkapan Al-Ubaidili tersebut tidak disebutkan dalam karyanya Tahdhibul Ansab. Yang cetakannya sudah beredar. Gitu loh. Berarti asumsi. Iya. Dari mana ada Imam Murtadha Zabidi mengutip ungkapan tersebut, sedangkan dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mu'tamad, yang merupakan karya Al-Ubaidili itu sendiri, ungkapan di atas tidak ditemukan. Dia ngomong sendiri. Terus hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Berarti berbohong tapi ngaku. Lagi-lagi penulisnya ini. Waduh. Makanya kan gini ya, kitab Ar-Raudhul Jali itu kami katakan tidak bisa dijadikan sumber referensi di dalam menetapkan nasab alawi. Kenapa? Karena pentahqiqnya kitab Raudhul Jali, Abu Bakar Ba'atib dan Alwi bin Thahir Al-Haddad itu mengatakan kitab ini bukan tulisan Murtadha Zabidi. Tapi kitab ini tulisannya Muhammad Hasan Qasim. Nah, kalau pemuhakiknya dari kalangan mereka, Alwi bin Thahir berarti kan Ba'alawi, no? Nah, kemudian Abu Bakar Ba'atib berarti kan orang Yaman. Ba'atib kan bahasanya gitu. Saya tidak mau memperpanjang itu, cuman saya mau ini kok berbenturan dengan apa yang mereka kutip dari kitab Rosakil. Wa yasbutun nasabu bil bayyinati sabitat, dengan keterangan-keterangan yang valid. Mana keterangan validnya kalau kitabnya saja nggak ada? Gitu. Berarti ini sesuai dengan ibarat yang mereka katakan. Iya. Wa yasbutu bisyubhat. Pas itu ya. Ya, makanya Bahasa tubuh itu. Jadi bukan syarat itu bahasa tubuh yang kedua. iya. Lain daripada itu, kalau mau mempertahankan kitab Ar-Raudhul Jali, itu juga bertentangan dengan kaidah nasab. Alla takuna mukhalifatan lil usul. Yang kedua, idza ikhtalafa nasabani bil wasabit ukhidha bil ahkam sahih. Dua kaidah itu sudah membatalkan kitab yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, termasuk diantaranya Raudhul Jali. Maka lebih pas apabila muhakkiknya itu mengatakan kitab ini bukan karya daripada Murtadha Az-Zabidi, tapi karya daripada Muhammad Hasan Qasim. Dan siapa Muhammad Hasan Qasim itu? Kan begitu. Jadi setelah kami mententang buku keabsahan nasab Ba'alawi dan meluruskan semua kaidah-kaidah yang melenceng dan juga kesalahan teks, kami tidak berhenti di situ. Jadi kami ini mengkaji siapa sih sebenarnya Ubaidili. Kan sudah dibatalkan oleh Kiai Imad dengan dalil yang terperinci. Ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa
Ubed itu bukan putranya Ahmad bin Isa. Iya. Dengan data-data yang sudah dihadirkan dan hujah-hujah yang sudah ditampilkan oleh Haji Imaduddin Al-Bantani. Oleh karena itu, kami penasaran dengan Ubed. Sebenarnya rasa penasaran ini sudah lama. Jadi sebenarnya, Iya. iya, dari 2014 sampai 2019, tapi kami nggak memenuhi nggak mendapatkan celah dari mana Ubed ini yang sebenarnya. Pintunya belum ketemu. Nah, terjadilah konflik nasab yang sangat membingungkan ini ya. Sampai viral gitu. Ya, tapi alhamdulillah karena buku mereka tidak mampu menghadirkan dalil. Jadi kembali ke tadi, atau mufassal muqaddamun ada al-itsbat al-mujmal. Nah, jadi karena itu berarti sampai saat ini yang dibenarkan itu adalah iman, karena mereka walaupun dengan hadirnya buku ini tidak mampu mendatangkan dalil yang pasti. Kebanyakan adalah asumsi dan dokumen pribadi. Nah, terus hanya pengakuan-pengakuan dari para ulama. Nah, di situ sudah dijawab oleh Qaidah Munasab. Iya. Wala ibratan bi taqrirati man laysa min ahli dirayah bin nasab. Ini sudah dibantah dari situ. Oleh karena itu kami menggali dan mengkaji. Setelah mengkaji dari awalnya melalui Qaidah Munasab, melalui Qiyafah Athariyah. Nah, dari Qiyafah Athariyah itu kami menemukan jalan yang pintu itu ada di kitab mereka. Nah, di sini di halaman 150 di sini di kitab Al-Burqa Al-Musiqah, Syekh Ali As-Sakron masih belum bergelar Sayyid atau Habib. Ya. Syekh karena awal tahun sini dia. Syekh Ali As-Sakron mengutip sebuah syair yang berbunyi wa biwalidihil maimun ubaidun al-ayasir ubaiduhu di sini. Nah, di sini kami menemukan Al-Maimun. Kami kaji Al-Maimun itu siapa? Dengan melalui mutolak, kajian, dan bahkan istihor. Siapa Al-Maimun ini sebenarnya? Oleh karena itu kami melihat bait-bait yang sebelumnya. Jadi wabi walidihi as-sufiyu aliyun. Berarti di sini as-sufiyu itu adalah gelar. Sufi aliyun. Nah, kemudian di bawahnya juga syairnya berbunyi wa biwalidihi al-alawiyu alawiyu. Nah, jadi menurut kami karena ini dari atas sudah gelar, al-alawi ini adalah gelar nisbah nasab keturunan Alawi. Oleh karena faktanya, nah, ini dipakai kan R.A. Rubito Alawiyah atau Bani Alawi. Nah, jadi ini gelar ini sudah dijanjikan oleh Ali As-Sakron dalam baik-baiknya. Nah, terus akhirnya kalau memang dari atas itu gelar, makanya Al-Maimun ini berarti gelar. Kayak gini mungkin ya. Oke. Jangan pakai Maimun, kan ketahuan. Ganti aja Pak Nabi. Mungkin kami potong sedikit nih. Artinya ya, Syekh Ali As-Sakron ya, pematangnya. Artinya beliau mengutip itu pun masih belum bergelar Habib berarti ya. Masih Syekh Berarti ya. masih Syekh. Bahkan di kitab itu ya tertulis muallifnya itu Syekh Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari mulai dia, bapaknya, kakeknya semuanya bergelar Syekh, tidak bergelar Sayyid ataupun Syarif. Itu. Dan ini bertentangan dengan kaidah syura istifamah. Ya kan? Bihaitsu ya'rifunahum bisiyadati fi jami'il ajyal. Ya, dengan sekiranya semua orang itu mengenal mereka dari generasi ke generasi dengan gelar kesayyidan. Gitu. Ya. Gitu. Jadi dari lafal Al-Maimun kami pakai kaidah ilmu mantiq untuk menetapkan sebuah dalil. Dari definisinya dalil itu apa? Fahmu amrin min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu. Oleh karena itu kami memahami dari lafal Al-Maimun bahwa artinya adalah sebuah dalil. Kami memahami ini adalah kaidah dilalah lafziyah, ya, yang terbagi menjadi 3, wadiyah, wadiyah, akhirnya. Jadi di sini wadiyah, Al-Maimun ini. Dan makna dilalah bahwa di sini Maimun itu betul-betul kami ambil dari korinah, data-data pendukung dari para tulisan sejarah ulama terdahulu. Dari Syair A'lamin Nubala, terus dari Al-Bidayah wa Nihayah, terus kami juga mengutip dari mafhum mukhalafahnya atau dari perbedaan dari kitab-kitab tersebut, dari Al-Kamil Ibn Athir yang sekarang juga beredar pembelaan dari mereka bahwa nasabnya Maimun ini nyambung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Jadi tikus masuk dalam perangkap.
artinya sudah ada pembelaan lagi nih. Ada, Oh. beredar bahkan saya Tapi mohon maaf, bukan Ubednya, tapi Maimunnya ke atas ya. Maimunnya ke atas. Maimun ke atas. Dan ternyata Maimun dibela sama mereka. Oh. Jangan. Nah, Kan tidak mungkin mereka membela Maimun, apa pentingnya kalau tidak ada kaitan biologis dengan mereka. Iya ya, paham. Kan gitu. beredar ini. Berarti semakin jelas ya. Semakin Ya jelas. artinya di saat Ubed, Bagaikan matahari matahari. enggak, artinya gini, di saat Ubed ya disambungkan ke Maimun ya, mereka kan sudah ketar-ketir. Iya. Ya, sehingga Maimun pun sekarang nasabnya pun mau dicangkokkan lagi ke Iya. Ali bin Abi Thalib. Iya. Eh, Iya, iya, ke Ali bin Abi Thalib ya. Ya, itu kan. Ya, itu jadi. Nah, inti yang bisa kami ambil di sini gini. Artinya gini, seperti yang disampaikan Bu Sasan tadi. Jadi tidak mungkin mereka ya, tidak mungkin mereka, mohon maaf ya, mengambil kaitan dengan Ubed kalau membela Maimun ya, kalau mereka tidak ada kaitannya dengan Ubed. ya Ubed. Iya. Ya, Bahasa tubuh. Iya. Itu luar. karakteristiknya muncul ya. Itu namanya lisanul hal. Afsahu bil lisanil maqal. Soalnya begini, Kang Gini. Oke. Kalau memang tidak ada kitab bersamaan bahwa Ubed itu di Ahmadi lisan, nah, sudah tidak ada. Jadi yang ada Ubed itu ya di Maimun Agung. Ya, artinya kan yang disampaikan panjenengan ini loh bapaknya yang sebenarnya gitu. Berarti itu sudah menampakkan kenyataan lah gitu ya. Karena seperti yang disampaikan jenengan barusan, Iya. sudah ada yang membela Maimun gitu. Ya berarti dia tidak salah Ya, secara, lagi. Gitu. secara logika ilmiah kan begini ya. Ketika mereka itu mengklaim bahwasanya Ubed ini adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, kan tidak bisa mereka buktikan secara ilmiah toh. Iya. Baik dari ilmu sejarah maupun dari ilmu nasab, gitu, tidak bisa mereka buktikan, gitu loh. Nah, kalau tidak bisa mereka buktikan, lalu mereka mau membantah dengan cara apa? Ketika kami menyatakan bahwasanya Ubed ini bukan putranya Ahmad karena tidak ada dalam historical sejarah maupun kitab-kitab besar. Adanya Ubed bin Maimun al-Qaddah ini menyebar di dalam kitab-kitab sejarah, gitu loh. Nah, bahkan saking banyaknya yang menyampaikan ini, ya, Maimun ini juga tidak diketahui kapan wafatnya, dan ada istilah di situ ya, bahwa leluhurnya Maimun ini siapa? Ada yang mengatakan Majusi, ada yang mengatakan Yahudi, tapi ulama lebih dekat kepada menyatakan Yahudi karena ada keterangan yang mengatakan bahwasanya yang Majusi itu adalah bapak angkatnya atau bapak asuhnya, gitu loh. Robibu. Robibu. Iya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita lihat melalui metode yang oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi disebut metode Khilafah Athariyah, nah itu dikatakan bahwasanya fikroh dan harokahnya Maimun al-Qaddah dan keturunannya itu kok sesuai dan sepadan dengan fikroh dan harokahnya Ba'alawi belakangan ini, gitu loh. Iya. Nah, yang kita ketahui dari gerakan-gerakan mereka kan selama ini, gitu. Jadi ada kesamaan-kesamaan dakwah di dalam al-ghulu fiqih. Ya. Jadi berlebihan di dalam beragama. Dari dulu sebenarnya saya penasaran, siapakah mereka sebenarnya? Selalu memberontak ya pada pemerintahan yang sah. Oleh karena itu saya menolak. Siapa di zaman sahabat yang selalu memberontak? Kelompok Khawarij. Ya, Iya, iya. Pimpinan Abdullah bin Sabah Hmm. di situ. Terus siapa yang mengkudeta Khalifah Utsman bin Affan? Ya mereka lagi-lagi mereka. Ya. Siapa yang mengadu domba antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah sehingga terjadi peperangan zaman? Lagi-lagi kelompok mereka. Iya. Siapa yang mengadu domba antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sehingga terjadi peperangan As-Siffin? Ya lagi-lagi mereka. Tuntutannya sama. Apa? Tidak adil. Sama, hampir sama dengan di Indonesia yang kemarin. ya, mungkin Pemerintah tidak adil. Sama persis. Ya, mungkin gini, Sama Kiai. persis. Jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena gini, Kiai. Ini supaya menumbuhkan rasa penasaran mereka, sehingga mereka ini, ya kan, mau ikut berpartisipasi, membantu perjuangan kita untuk meneliti sampai tuntas bagaimana pesan daripada Kiai Said dan juga Kiai Ma'ruf Amin kemarin ketika kami sowan kepada beliau. Lanjutkan penelitian ini sampai tuntas.